Izin. Iya, enggak usah. Ini bisa enggak? Saya sih mah aku enggak apa-apa sih. Males apa? Emang ada sih. Putih apa? Putih apa? Siapa sih? Putih kecil itu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan regresi, korelasi, dan multiregresi. Jadi berbeda dengan uji parametrik. Kalau ini lebih interpretasinya akan lebih simpel, tapi langkahnya lebih banyak, matematisnya lebih banyak juga. Walaupun dia cuma bilang ada hubungan dan tidak ada hubungan, hubungannya lemah dan kuat dan sebagainya, tapi secara matematis lebih rumit daripada uji parametrik yang kemarin. Tujuannya memahami konsepnya, lalu membedakan jenis-jenis analisis regresi. Setelah itu memahami aplikasinya, langkah-langkah SPSS-nya yang terutama, dan juga menginterpretasikan. Yang pertama yang paling gampang korelasi. Jadi definisinya apa sih? Definisinya adalah untuk mengetahui ukuran kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel numerik. Jenisnya ada Pearson, ada Spearman. Jadi korelasi itu melihat data normalnya dulu, jadi diuji normalitasnya dulu. Ada Pearson, ada Spearman. Kalau Spearman untuk data tidak normal atau yang ordinal. Nah, kalau untuk menginterpretasikannya itu ada seperti ini. Jadi kekuatan hubungan pada nilai koefisien korelasi atau disebut dengan R kecil, variabel kecil pada uji korelasi Pearson. Jadi kalau R-nya sekian disebut sangat lemah. Kalau sekian lemah, sedang, kuat, sangat kuat. Lalu untuk P-nya, kalau dia kurang dari 0,05 berarti terdapat korelasi. Lalu kalau P lebih besar berarti tidak terdapat. Kalau plus berarti dia searah. Apa udah? Kalau plus dia searah. Jadi semakin besar nilai suatu variabel, semakin besar juga nilai variabel lainnya. Kalau yang negatif kebalikannya. Gampang kok? Nah, ini langkah SPSS ya. Jadi di uji analisis, di uji normalitasnya dulu seperti apa? Kan kayak kemarin-kemarin dibuka analisis, deskriptif, lalu explore, bla bla bla, dimasukkan dependent list-nya, setelah itu dicentang-centang, continue. Nah, yang kemarin itu box plot. Jadi kalau yang box plot-nya tidak normal, datanya tidak normal, itu nggak di tengah. Nilai potongnya itu tidak di tengah. Tapi ini tidak ada nilai ekstrim. Jadi kalau ada nilai ekstrim biasanya ada bintang di luar sini atau bintang di bawah sini kalau ekstrimnya terlalu kecil. Kalau dia, ini namanya grafik Kiki plot, Kiki plot. Jadi menunjukkan tidak simetris. Jadi biasanya kalau dia normal, dia itu akan segaris dengan garis potongnya atau persebaran yang berada di garis potongnya. Gitu. Nah nanti interpretasinya seperti apa? Ini
interpretasi masih normalitas. Jadi kalau kita lihat kurtosisnya, jadi kurtosis itu kalau dia nilainya kan tidak berada di bawah min 1,96 sampai dengan plus 1,96, jadi dia tidak normal. Lalu di P-nya dia itu nggak normal, ya kan? Karena sebaran tidak normal, jadi dia harusnya ke range Spearman. Tapi ini saya contohkan semuanya. Walaupun nanti non parametrik akan dijelaskan sama Bu Ania. Nah, masuk ke uji korelasi Pearson. Jadi buka analyze, correlate, klik bivariate. Setelah itu masukkan semua variabelnya. Ini variabelnya adalah saya ingin mengetahui apakah ada hubungan berat badan dengan kolesterol, kadar kolesterol, seperti itu. Diklik karena kita mau lihat korelasi Pearson. Setelah itu di OK. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Yang atas adalah yang disebut nilai R, yang bawah adalah P. Gitu. Nah, hasilnya karena nilai R-nya adalah 0,07 berarti disebut rendah. Nanti kalian lihat di tabel yang tadi. Lalu P-nya 0,45 menandakan adanya, artinya tidak ada hubungan antara berat badan dan kolesterol. Seperti itu. Jadi antara R dan P ini sejalan. Gitu. Karena R-nya kan juga lemah. Jadi ada hubungan tapi ya lemah hubungannya. Nah, ini untuk uji korelasi untuk Spearman. Datanya sama, penelitiannya sama, tapi dilihat dulu kok normalitasnya seperti biasa. Setelah itu kalau sudah oke, ternyata memang tidak normal, lalu kita buka kalau yang Spearman analyze ke correlate tapi ke klik bivariate. Tadi kan dia Pearson ya adik, terus ini Spearman, terus di oke. Setelah itu ada hasilnya, ada P-nya sekian, R-nya sekian. Gitu. Karena dia P-nya adalah 0,061 jika dibandingkan dengan alfa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara berat badan dan kolesterol. Gitu. Ini kok korelasi cukup sekian. Ada pertanyaan? Gampang kan? Easy. Lanjut ke regresi. Regresi ini yang menurut saya lebih rumit daripada korelasi. Jujur ini banyak matematisnya, rumus matematisnya. Jadi nggak akan, karena kan ini saya lecture research ya, bukan kumon. Jadi nanti saya kasih bukunya, nanti kalian pahami sendiri terkait dengan matematiknya. Nanti saya ngomong kayak tidak jelas. Jadi konsep dasar regresi itu sebenarnya ingin memodelkan. Memodelkan itu pengen tahu apakah model hubungan antara variabel dependen dan independen. Apakah dia ada hubungan yang saling menurunkan atau meningkatkan. Itu jenisnya ada beberapa. Ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda, atau regresi logistik. Yang mungkin banyak akan kalian lakukan adalah regresi logistik nantinya di penelitian-penelitian. Nah, linear gampang. Jadi intinya tuh dia linear. Kalau seumpama kita gambarkan dengan grafik, itu ya udah antara dependen dan independen itu sama-sama meningkat. Maka dari itu rumusnya adalah Y sama dengan AX plus B. Gitu. Kan biasa toh, garis linear biasa. Seperti itu. Jadi melihat, ini penelitiannya terkait dengan pengaruh umur, yaitu variabel dependen terhadap kolesterol. Variabel dependen adalah sebesar R kuadrat. Kalau kita melihat prediksinya, berapa kadar kolesterol seseorang pada usia 60 tahun seumpama, ya udah tinggal masukkan aja rumusnya. Jadi si A-nya adalah 86,5 dari sini, ditambah 73,93, lalu dikali 60. Ini 1,23 dikali 60, hasilnya sekian. Gitu. Itu masih prediksi. Nah, interpretasinya sebenarnya R kuadrat atau R square itu nanti kalian bisa dapat dari dari sini. Kalau R kuadratnya 0 berarti model tidak menjelaskan variabilitas apapun dalam data. Kalau R kuadratnya 1 berarti model menjelaskan semua variabilitas dalam data dengan sempurna. Nah, ini jarang sekali terjadi unless kecuali kalau si peneliti itu udah pinter banget untuk memanipulasi data, tapi itu jarang ada satu sempurna gitu.
Lalu kalau R kuadratnya mendekati 1, berarti model memiliki kecocokan yang baik dengan data. Artinya variabel independen dapat menjelaskan sebagian besar variabilitas dalam variabel independen. Kalau R kuadratnya mendekati 0, berarti model ini memiliki kecocokan yang buruk. Jadi variabel independen tidak mampu menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen yang baik. Gitu. Karena ini dia R square-nya adalah 0,841, berarti dia kan 80% mendekati 1, berarti dia baik. Seperti itu. Jadi membahasnya nanti R square itu harus persen-persen. Gitu. Walaupun dia di sini 0, sekian, tapi kan nanti dikali 100%. Gitu. Lanjut ke multiregresi. Nah, ini multiregresi ini matematis banget ya. Benar-benar matematis. Jadi melihat persamaannya dan Y, definisinya dulu. Jadi regresi dengan lebih dari satu variabel dependen. Persamaannya seperti ini, Y sama dengan B, B1, X1 ditambah B, X2, B2, X2 ditambah bla 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 sampai BX, BN, XN plus C plus E. C-nya itu adalah konstanta, E-nya itu adalah R residual. R residual itu yang nanti akan kalian dapat dari SPSS. Kayak gitu. Nah, jadi istilahnya si Y ini, dia itu adalah suatu variabel dependen mempengaruhi oleh banyaknya variabel independen. Gitu. Nah, matematisnya itu kalian buka di sini nanti ya. Kan saya bukan kumon, tutor kumon. Jadi nanti kalian baca gimana penulis matematisnya seperti apa. Harusnya sih gampang. Tadi saya lihat. Nah, ini variabel logistik. Ini yang agak rumit. Jadi untuk menganalisis pengaruh antara satu atau beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Perbedaannya ada dua, regresi linier sebenarnya tadi ada regresi logistik. Jadi kalau regresi linier itu adalah skala variabel dependen, dia metrik. Kalau logistik dia biasanya non metrik. Kegunaannya adalah untuk mengetahui variabel serta dapat digunakan untuk memprediksi berapa peluang terjadinya variabel dependen. Nah, ini contoh penelitiannya. Jadi saya ingin melihat kejadian hipertensi di beberapa faktor, ada lama merokok, jenis kelamin, jenis rokok, atau usia. Nah, ini dikategorikan dulu deh. Maksudnya lama merokoknya itu kalau kode 1 dia itu merokok kurang dari 10 tahun, atau kode 2 lebih dari 10 tahun. Nanti di kode-kode seperti itu nanti masuk SPSS. Dimasukkan dulu datanya. Ini cuma memasukkan data biasa. Nah, setelah itu buka analyze regression binary logistic. Nah, setelah itu kalian masukkan dependennya apa. Setelah itu nanti Y-nya ke dependen. Langkah yang ketiga terus di save. Kalau di save nanti dia akan muncul seperti ini, probabilitasnya dicentang, group membershipnya dicentang, jangan lupa yang bawah ini juga dicentang. Setelah itu sudah semuanya, terus di continue. Nah, di continue nanti output SPSS-nya itu akan panjang seperti ini, ada 1, 2, 3, ini saya bagi kecil-kecil 1, 2, 3, ada 4 pokoknya. Nah, interpretasinya itu ada 3 model atau ada 3 hal. Yang pertama, untuk menilai keseluruhan model atau melihat apakah dia itu sesuai nggak model tersebut. Contohnya, ini kan banyak ya, outputnya banyak banget, tapi yang dilihat itu cuma beberapa sebenarnya. Jadi, yang dilihat adalah blok 0 dan blok 1. Dilihatnya itu di min log 2 likelihood. Dan ini juga kalau dia sesuai, biasanya ini kalian lihat ini nyatok ya, benar-benar ini nyatok, nggak usah dilihat yang lain. Jadi kalau dia fit, maka terdapat pengurangan nilai dari min 2 log likelihood awal atau di blok 0, di blok di atas, di sebelum menjadi nilai di min 2 log likelihood akhir. Jadi kalau dia fit, ini kan 80,78 bla bla bla, itu kan berkurang tuh di sebelah sini 40 sekian. Berarti dia fit, sesuai. Itu interpretasi yang pertama. Interpretasi yang kedua, kita harus melihat koefisien determinasi dari Cox and Snell R square dan Nagelker R square. Nah, ini dilihat, pokoknya kalau kalian di output SPSS-nya itu dilihat yang ada tulisannya seperti ini. Nah, nantinya untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel bebas, saya ulang 2 kali karena memang kan regresi itu biasanya variabelnya banyak. Mampu memperjelas variabilitas variabel terikat, digunakan nilai Nagelker ke R square. Jadi lihat ini aja 0,59 ya, seperti itu. Nah, ini 0,59 itu diinterpretasikan seperti R square pada regresi linear yang kayak di tabel itu tadi. Gitu, paham? Interpretasi yang terakhir.
Jadi menguji kelayakan model. Karena ini regresi logistik itu biasanya adalah non parametrik atau nilai-nilainya ordinal, skalanya ordinal. Biasanya itu dilihat dari dengan Horstman and Lemshoff goodness of fit test. Jadi model regresi logistik dikatakan layak jika Horstman dan Lemshoff goodness of fit test menghasilkan nilai signifikasi chi-square-nya itu lebih dari 0,05%. Jadi lihat signifikasinya. Ini kan lebih dari 0,05%, berarti dia layak atau fit seperti itu. Regresi logistik ada 3, harus dihafalkan karena keluar di CTT. Oke, paham semuanya? Easy kan? Insya Allah. Lecture saya sudah deh. Selesai. Nah, ini tugasnya untuk besok. Seperti biasa, mencari data atau supplementary data dari artikel atau kalian bikin dummy. Kemarin Bella bilang tuh kalau dummy boleh kayak wis boleh. Yang penting kalian dummy-nya begitu nanti saya tanya paham. Gitu. Pokoknya presentasi apa yang kalian pahami, nggak usah sih muluk-muluk gitu, nggak usah. Kayak gitu. Lalu jurnalnya tidak boleh sama, karena kemarin ada praktikumnya dokter siapa, itu jurnalnya si A dan si B itu sama, jadinya beliaunya bingung menilainya bagaimana. Itu di make sure jangan sampai sama. Terus ini ada kelompok A, B, C, ini terserah dikocok aja. Korelasinya 2, regresinya 3, karena regresi akan lebih banyak digunakan di kalian. Regresi yang lebih banyak dikocok aja ya nantinya. Post testnya seperti kemarin ini dikumpulkan PDF sama output SPSS. Hari Jumat jam 9 gitu ya. Sama Bu, berarti Sama-sama. 9 malam. Sama. 9 malam. Bu izin bertanya. Itu kan untuk yang supplementary data. Nah itu tuh kami tuh kesulitan untuk mencari yang benar-benar. Contoh ya Bu, kalau kelompok saya kan dapetnya berprofesor. Nah itu kan dia datanya harus yang dengan parametrik. Itu gimana cara kita mengidentifikasi artikel tersebut gitu loh? Karena datanya tuh kadang jarang sekali yang dia itu data primer gitu. Nah itu tipsnya itu gimana? Supaya supplementary datanya itu kita bisa melihat data yang sudah diberikan dari sana kan. Terus ada juga yang punya lupa itu mereka harus menghubungi dulu ke pihak sananya gitu Bu. Ada yang kayak gitu dulu. Jadi melihat itu adalah penelitian panjang, penelitian dengan variabel yang banyak. Contohnya dia ingin melihat berat badan dengan seumpama tingkat pendidikan, status ekonomi, terus status ekonomi, terus seumpama kadar gula darah, HbA1c. Yang penting variabelnya banyak. Biasanya penelitian dengan variabel banyak itu datanya oke, biasanya. Variabelnya banyak. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Kok sampai menghubungi itu? Biasanya data dengan variabel banyak itu deh yang kalau disebutkan di jurnal itu datanya panjang, variabelnya kelihatan panjang, itu biasanya datanya oke, parametrik atau non parametrik. Mostly penelitian di jurnal itu adalah parametrik, non parametrik. Kalau yang penelitian di Scopus Q1 atau Q2 kalau kalian cek itu biasanya parametrik karena dia datanya itu begitu kesempurnaan. Biasanya di kisah Kalau parametrik, melihat data-data parametrik. Kalau kalian pengen data-data yang cakep-cakep, yang bagus-bagus, terorganisir itu biasanya Q1, Q2. Cuma memang menginterpretasikannya sulit. Tapi datanya baik. Izin bertanya lagi, untuk yang tugas mandiri yang dari praktikum yang hari ini yang prosesnya, nah itu kita juga boleh pakai data dummy kan bukan? Boleh. Enggak semua juga. Yang penting saya minta output SPSS. Yang penting langkahnya tadi kan kita paham. Terima kasih. Ada pertanyaan? Gampang kan aja hari ini? Insya Allah. Nanti kalau praktikum ke-12 apa itu baru nggak jelas. Kalian mau langsung presentasi praktikum atau enggak? Serius? Mungkin bisa persiapan sebentar Bu. Berapa menit Bu? Apa? Oh, jam 8. Sekarang masih jam 8.
Atau mau 8:40 atau mau maju aja? Maju aja. Berapa? Jam 8 kamu biar cepat. Jam 8 ya? Jam 8. 8. Saya permisi di sini ya, Dik, daripada naik turun. Udah keren ke belakang. Sekali sambil kalian mengerjakan, jadi saya membuat pengumuman yang mungkin menyenangkan untuk kalian. Karena ini adalah belas kasihan dari Dr. Feb dan Bu Anjari. Jadi kan kalian itu seharusnya usulan proposal itu di tanggal 5 Juni, ya kan? Praktikum 14 dan 15. Nah, menurut Dr. Feb dan Bu Anjani, saya itu too much nge-pressure kalian untuk di tanggal tersebut kalian sudah harus siap. Jadi di tanggal 5 Juni itu praktikum 14 dan 15 itu adalah kalian mengerjakan mandiri proposalnya kalian. Nanti minggu depan hari Selasa itu baru kalian akan mempresentasikan usulan proposal penelitian di minggu CBT. Kan CBT hari Rabu kalau nggak salah. Nah itu hari Selasanya. Jadi di tanggal 5 Juni itu kalian masih bisa mengerjakan revisi-revisi dan sebagainya. Jadi nggak jadi tanggal segitu. Jadi tanggal segitu kalian ya nggak ada praktis, tapi tetap tanda tangan, tetap akses. Ada yang di sini sampai jam 10. Apa itu? Di sini, ya maksudnya Di lantai 2. oh lantai 5. Iya, lantai 1. Kalau yang di lantai 4 sudah jam 12. Segitunya Ya. kok sampai harus udah bisa sebutan. Berapa?
Kode itu apa itu aja? Dikenain sama aku ini coba. Yang baru bawa dari sini tuh ada. Nah ya, itu ada kode income-nya nggak? Bentar aku masih download. Ini mana kode? Yang ini. Oh. Ini mau teknologi ini apa ini? Masa paketan? Kamu udah bikin proposal apa? Udah nyicil. Ini PKM. Oh, ini udah langsung lagi di depan. Lucu ya? Nggak malu. Selucu itu. Padahal kan tapi dia. Ini gel, gimana gel? Katanya? Iya, katanya gel. Kamu dari sini nggak bisa? Gel. Ini nggak bu? Ya udah diajak. grafik, chart builder itu yang mana? Kata aku nitip barang-barang dia. Ya besok ya. Ini ya dua orang sama Juni ini praktikum juga sama Madrasah. Nah terus jadinya kita masih kecil kayak Selasa aja untuk lulus. Terus coba 13 pagi karya. Nah itu terus habis itu Selasa itu baru kita maunya yang dirinya hidup di itu harus di tempat Yang kode itu